Haleluya. Shalom. Selamat sore ibu-ibu Komisi Perempuan Gloria yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online. Kita percaya tangan kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan saja yang memelihara hidup kita, sehingga kita ada sampai hari ini sebagaimana kita adanya. Mari dimanapun kita berada saat ini, kita mau mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu, untuk perlindunganmu, untuk penyertaanmu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh ada saat ini semua adalah anugerah Tuhan. Kami masih boleh mempunyai nafas kehidupan, itu juga karena kasih setiamu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, di mana kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, ajar kami supaya kami mempunyai hati yang sungguh-sungguh dan hati yang rindu untuk terus dekat dengan Engkau. Kami mau mengawal ya Tuhan segala persekutuan hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau sendiri yang memimpinnya ya Tuhan. Biar Engkau sendiri juga yang disenangkan oleh puji-pujian kami, dan siapkan hati kami juga untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Kita bersyukur karena kita mempunyai Allah yang begitu baik, Allah yang sangat mengasihi kita. Ia mengerti setiap kebutuhan kita, dan Ia juga yang menyediakan setiap apa yang kita perlukan. Sudah seharusnya kita membalas segala kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur kita. Mari kita nyatakan bahwa Allah itu baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Mari kita nyanyikan Allah itu baik. Kasih
dilahirkan sebagai makhluk sosial. Artinya adalah kita adalah makhluk yang saling bergantung satu dengan yang lain. Tapi kita jangan bergantung kepada manusia, tapi kita hanya berharap kepada Tuhan. Kita harus berharap kepada sumber yang akan menyediakan segala apa yang kita perlukan, karena dari Dialah pertolongan itu datangnya. Mari katakan dengan iman bahwa Engkau Tuhan adalah harapanku. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh memuji nama Tuhan bersama-sama. Di tengah semua kesibukan kita boleh datang kepada Tuhan. Hari ini kita juga akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan hari ini, saya mengajak setiap kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan izinkan kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga mau belajar firman-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan, kami membuka pikiran kami. Kami siap, sedia
Tuhan ajar, Tuhan didik, Tuhan bentuk, tegur melalui firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus berikan kepada kami kerendahan hati untuk kami siap melakukan firman-Mu itu di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami siap mendengar firman-Mu dan kami siap melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya teringat suatu kali saat saya masih mengajar di sebuah sekolah Kristen di kota Yogyakarta. Hari itu saya memiliki jadwal untuk mengajar anak-anak jenjang SD kelas 3 dan kemudian satu lagi jenjang anak-anak taman kanak-kanak. Anak kelas 3 SD dan juga anak taman kanak-kanak. Saudara, pagi itu saya ingat saya sedang berdiri di depan anak-anak TK yang sedang berbaris di depan kelas sebelum mereka masuk ke kelas masing-masing. Saudaraku, ketika anak-anak itu satu persatu masuk ke dalam ruang kelas mereka, ada satu anak yang kemudian tiba-tiba berbelok, nggak jadi masuk ke dalam ruang kelasnya, malah berbelok, dia memeluk saya. Dia memeluk saya sambil berkata begini, Bu Yuyun cantik sekali hari ini, katanya. Bu Yuyun kayak boneka Barbie. Saudara kasih dalam Tuhan, ceplosan anak itu, wow, spontan membuat saya tersenyum. Dan saya langsung jongkok. Mensejajarkan tinggi badan saya dengan anak kecil itu. Saudara, saya berkata begini kepada anak ini. Terima kasih ya. Terima kasih buat pujiannya, Bu Yuyun senang sekali. Saudara, anak kecil ini dengan tetap memeluk saya, dia mengangguk, dia tersenyum dan ternyata sambil memegangi rambut saya. Rambut saya dipegangi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, singkat kata ternyata anak ini memperhatikan perubahan model rambut saya hari itu. Yang biasanya lurus-lurus saja, hari itu saudara ketika saya berangkat sekolah rambut saya sudah nggak lurus lagi. Ada puntir-puntirnya, ada kerli-kerlinya, ada gelombangnya. Saya kasih dalam Tuhan, anak kecil ini melihat perubahan bentuk rambut saya sebagai sesuatu yang wow, indah buat dia. Indah, yang membuat saya lebih cantik, bu gurunya kelihatan lebih cantik di mata anak kecil itu. Saudara, si kecil ini memperhatikan detail perubahan rambut saya sebagai hal yang indah. Tapi, saudaraku, sesungguhnya saat itu saya merasa sangat kurang nyaman dengan bentuk model rambut saya yang baru, yang tidak lurus, yang sudah puntir-puntir itu. Saudara, pertanyaannya buat setiap kita, bagaimana dengan Tuhan kita? Akankah Dia seperti anak kecil itu, peduli dengan kehidupan kita, memperhatikan detail perubahan kehidupan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Akankah Dia peduli dengan detail perjalanan kehidupan kita? Saudara, teringat peristiwa ini, saya ingin mengajak setiap kita untuk belajar dari pengalaman hidup anak Tuhan, Yusuf, tokoh terkenal di Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-45, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara, saya akan membacakannya bagi kita sekalian dan ibu-ibu dapat menyimak Alkitab masing-masing. Mari kita membaca firman Tuhan, Kejadian pasal 45 ayat yang ke-5 sampai dengan 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat yang ke-7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan, berbahagia setiap kita saudara yang membaca, merenungkan, dan kemudian kita melakukannya dalam keseharian kita. Saudara kasih di dalam Tuhan, jikalau kita perhatikan perjalanan kehidupan Yusuf, maka sekilas kita akan melihat bahwa meskipun dia adalah anak kesayangan dari orang tuanya, bapak ibunya, sangat-sangat sayang, bahkan memperlakukan dia dengan istimewa. Salah satu hal yang membuat dia berbeda dari saudaranya adalah dia dibuatkan jubah yang indah. Katakan maha indah, beda dengan saudara-saudara yang lainnya. Saudara, namun secara keseluruhan kehidupan si Yusuf itu tidak terlepas dari peristiwa yang tidak menyenangkan. Tidak selamanya hidupnya itu menyenangkan. Ada peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan juga. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama, kita ingat bersama-sama. Yang pertama kita tentu ingat, siapa Yusuf? Dia adalah anak kesayangan papa mamanya, bapak ibunya, si Yakub ini. Ya, dia lahir dari istri kesayangan Yakub. Lahir di masa tuanya, dia sangat-sangat disayang. Dan kemudian yang kedua, ada peristiwa penting lagi. Saudara, dia mau dibunuh. Dia akan dibunuh oleh saudara-saudaranya tetapi nggak jadi. Lalu apa yang terjadi? Dijual. Dia dijual oleh saudaranya kepada para pedagang yang kemudian membawanya ke Mesir. Ya, mengapa hal ini terjadi? Saudara-saudaranya Yusuf, dia sangat iri terhadap perlakuan yang istimewa yang diterima oleh Yusuf dari orang tuanya. Ditambah lagi, Yusuf menceritakan tentang mimpinya yang menghebohkan itu kepada saudara-saudaranya. Apa mimpi yang menghebohkan itu? Ya, kita ingat ada berkas gandum, saudara-saudara Yusuf menyembah berkas gandumnya Yusuf. Dikatakan demikian, dia ngomong demikian kepada saudara-saudaranya. Mimpi berikutnya adalah ada matahari, bulan, dan 11 bintang. 11 bintang menyembah Yusuf. Oh saudara, Yusuf diejek oleh saudara-saudaranya. Dikatakan tukang mimpi. Masa orang tuanya, saudara-saudaranya menyembah dia? Itu hal yang tidak mungkin. Dia diejek sebagai tukang mimpi. Peristiwanya tidak menyenangkan. Kemudian ketika dia dijual ke Mesir, di Mesir Yusuf menjadi kepala rumah tangga Potifar. Meskipun awalnya dia jadi pelayan, tapi kemudian dia naik jabatan. Ya, jadi pelayan, dijual sebagai budak, jadi pelayan, tapi kemudian karena pemeliharaan Tuhan dia naik jabatan menjadi kepala rumah tangga Potifar. Wow, menyenangkan. Tapi saudara, itu nggak lama, kemudian terjadilah peristiwa tidak mengenakan itu. Dia difitnah oleh istri Potifar, akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Ya, di dalam penjara itulah kemudian dia bertemu dengan juru minum dan juru roti Raja Firaun. Ini menjadi awal perubahan hidup dia juga. Saudara, di penjara dia bertemu dengan juru minum, juru roti Firaun, dan kemudian menafsirkan mimpi mereka. Dan tafsiran itu menjadi kenyataan. Si juru roti dihukum oleh Firaun, sedangkan si juru minum kembali kepada jabatan yang semula. Saudaraku, berdasarkan rekomendasi si juru minum inilah kemudian si Yusuf ini dipanggil untuk menafsirkan mimpinya Firaun. Ya, dia dipanggil untuk menafsirkan mimpinya Firaun. Bisa nggak? Oh bisa. Apakah karena dia hebat? Bukan. Tetapi karena Tuhan yang menolong dia, memberikan hikmat kepada dia untuk bisa menjelaskan apa maksud dari mimpi itu. Saudaraku, akhirnya ketika dia berhasil menafsirkan mimpi itu, dia menjadi kepercayaan Firaun, menjadi orang kepercayaan Firaun. Dan di dalam posisi inilah peristiwa di dalam Kejadian 45 yang kita baca tadi ayat 5 sampai dengan 8 terjadi. Dia berjumpa dengan saudara-saudaranya yang pergi ke Mesir untuk mencari bahan makan bagi keluarganya. Ya, terjadi kelaparan di mana-mana. Dan saudara-saudaranya itu mendengar di Mesir ada bahan makan dan mereka pergi. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yusuf. Dia berkata kepada saudara-saudaranya, Kejadian 45 ayat yang kelima. Tetapi sekarang, dia ngomong demikian kepada saudaranya, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab
untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudaraku, coba perhatikan, apa tujuan rencana Allah ini? Ya, perjalanan kehidupan si Yusuf ada di dalam rencana Tuhan. Dia dijual ke Mesir, ada dalam rencana Tuhan. Perhatikan ayat selanjutnya, apa tujuannya? Setelah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Untuk apa? Menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk apa? Untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Yusuf berkata, udah, jangan bersusah hati, jangan sedih. Tuhan punya rencana untuk hidupku. Ketika aku dibuang ke Mesir, dijual ke Mesir menjadi budak, Tuhan memakai aku untuk memelihara keluarga kita. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu, ya, Yusuf tidak menyalahkan keluarganya, saudaranya, gara-gara kamu aku menderita, aku susah, aku begini, aku begini, aku begini. Tetapi lihatlah, dia melihat sisi positif dari rancangan Allah dalam hidupnya. Jadi bukanlah kamu, bukan kamu. Bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, luar biasa. Yusuf itu mampu melihat gambaran. Gambaran apa? Gambaran keseluruhan dari perjalanan hidupnya itu sebagai satu rencana indah Tuhan. Satu rencana indah Tuhan bagi keluarganya. Sehingga dia tidak menyalahkan keluarganya. Bisa tidak dia mengambil pilihan ketika saudaranya datang kemudian dia menghukum saudaranya? Gara-gara kamu, aku mengalami hal yang tidak menyenangkan. Oh, tidak, saudara. Si Yusuf bisa melihat ini adalah rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan di balik semua perjalanan kehidupan yang sedang aku jalani, yang sudah aku jalani. Untuk apa? Untuk memelihara keluargaku. Sedangkan dalam Tuhan, Yusuf menjadi orang yang luar biasa. Itu bukan karena dia hebat, pintar menafsirkan mimpi dan lain sebagainya. Bukan, tetapi itu karena rencana Allah. Ya, di dalam perjalanan hidup Yusuf, Alkitab mencatat ada 4 kali dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 23 kita bisa melihat di sana. Tuhan menyertai Yusuf, tidak cuma sekali dikatakan ini, ada 4 kali dikatakan. Saudara, meskipun Yusuf mengalami perjalanan hidup yang sulit, tetapi dia tetap mempercayai Allah. Allah punya rancangan yang baik, Allah punya rancangan yang indah buatku. Meskipun saat ini aku belum lihat. Saudara, Amsal mencatat bahwa mereka yang takut akan Allah dan mengakui Allah itu di dalam segala hal, dan memiliki janji bahwa Allah akan meluruskan semua jalannya. Dan itulah yang dialami Yusuf. Dia percaya kepada Tuhan. Tuhan punya rancangan yang baik buat dia, punya rencana yang baik buat dia. Meskipun saat ini aku nggak melihatnya, belum melihatnya. Ketika dia diejek, ketika dia diolok, ketika dia dijual, ketika dia difitnah. Tapi saudara, dia tetap fokus kepada Tuhan. Tuhan pasti punya rancangan yang indah. Pada akhirnya dia melihatnya. Oh, dia melihat. Dia bisa melihat bahwa Tuhan memakai dia untuk memelihara keluarga. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu punya rancangan yang baik, rancangan yang indah dan sempurna buat setiap kita. Bahkan untuk keselamatan setiap kita. Allah, Ia memberikan dirinya sendiri sebagai jalan keselamatan buat kita. Kita orang yang berdosa, kita yang harusnya dihukum akibat dosa kita dalam kematian kekal. Tetapi Tuhan menggantikannya melalui jalan salib penderitaan itu. Tidak menyenangkan, tidak menyenangkan. Tetapi itu rancangan indah Tuhan buat setiap kita. Dan kita beroleh jaminan hidup yang kekal. Saudara kasih dalam Tuhan, karena itu mari kita bersama-sama kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya tetap dekat dengan Tuhan di dalam doa kita, di dalam kehidupan kita setiap hari, doa-doa kita, ibadah kita. Dan dalam perjalanan kehidupan kita, sesusah apapun belajarlah hidup lurus seturut dengan firman Tuhan, seperti teladan Yusuf.
Dan percayalah bahwa Tuhan punya rancangan. Rancangan yang baik, rancangan yang indah, damai sejahtera untuk hidup setiap kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Percayalah kepada Tuhan. Di balik semua peristiwa terjadi dalam kehidupan kita, rancangan Tuhan itu tetap rancangan yang indah, damai sejahtera. Dan izinkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Dan dalam hidup kita senantiasa boleh menjadi berkat bagi siapapun yang berjumpa dengan kita. Dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini yang boleh belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, kami tidak sekedar mendengar firman-Mu, tetapi kami melakukannya, mempraktekannya dalam keseharian kami. Belajar untuk menjalani hari-hari kami. Meskipun susah, meskipun sulit, meskipun banyak pergumulan, tetapi kami tetap bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan punya rancangan yang baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami, mampukan kami menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Percayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Bersyukur kalau kita sampai hari ini kita masih ada. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Mari kita nyatakan iman kita. Kita ucapkan syukur. Ini semua adalah berkat kemurahan Tuhan. Kau rancangkan
kita bersama-sama, kita akan berdoa menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh memuji Tuhan. Kami juga boleh diingatkan bahwa Tuhan punya rancangan yang baik, damai sejahtera buat setiap kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang peduli dengan kehidupan setiap kami, peduli dengan detail kehidupan kami. Dan Kau punya rancangan yang baik, rencana-rencana yang baik untuk kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami meskipun saat ini kami belum melihat apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk tetap fokus menghadapkan wajah kami, hati kami, hidup kami kepada Tuhan. Percaya Tuhan memberikan yang terbaik, terindah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau menyerahkan pribadi lepas pribadi kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, usaha pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, hidup setiap kami tidak semakin mudah. Ada banyak hal yang membuat kami kemudian bersedih, susah. Mungkin juga di antara kami ada yang merasa kecewa, khawatir dan lain sebagainya. Tuhan Yesus, tolong ajarkan kami, ingatkan selalu di dalam hati kami Tuhan, bahwa kami punya Engkau, Allah yang peduli dengan kehidupan kami. Sesulit apapun kehidupan kami, ajarkan kami untuk kami bergantung, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan percaya Tuhan akan bertindak, memberikan jalan keluar untuk setiap kesulitan kehidupan kami. Kami percaya Kau Allah yang peduli, Kau Allah yang memelihara hidup kami. Untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan, di masa pandemi ini mereka harus bersekolah, tidak tatap muka dengan guru-guru, tidak bertemu dengan sahabat-sahabat mereka. Ajarkan anak-anak kami, para cucu kami ini sungguh-sungguh belajar, tekun ketika mereka bersekolah secara online, tidak main-main, sungguh-sungguh di dalam mengerjakan tugasnya. Berikan hikmat juga kepada para guru, supaya mereka juga semakin hari memiliki ide-ide yang baik untuk membuat anak-anak semakin tertarik belajar meskipun secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berikan masa depan yang indah buat setiap anak-anak kami, cucu-cucu kami. Masa depan yang sungguh-sungguh baik untuk kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kesehatan kami. Tuhan tolong kami Tuhan, supaya hari demi hari kami tetap mendapatkan kesehatan daripada Tuhan. Setiap vitamin, istirahat, makan yang kami nikmati, konsumsi, itu juga membuat tubuh kami, imun kami semakin baik, semakin baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan juga Tuhan supaya kami selalu taat dengan protokol kesehatan. Tidak membuat kami kendor, karena mungkin saat ini kota kami, daerah kami sudah masuk zona bukan merah lagi. Terima kasih Tuhan, tolong ajarkan kami tetap menjaga kesehatan kami dengan baik. Untuk para pemimpin kami Tuhan, presiden, wakil presiden, para menteri, aparat pemerintah dimanapun mereka berada, Tuhan, biarlah mereka juga memiliki hikmat daripada Tuhan, kesabaran, kekuatan, kerjasama yang baik untuk membuat bangsa ini sehat kembali. Ada kerjasama yang baik di antara pemerintah bangsa ini dan juga rakyat Indonesia untuk memulihkan bangsa ini lepas dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Harapan kami, kehidupan kami pribadi lepas pribadi kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di tengah semua kesulitan kehidupan yang ada, biarlah iman kami semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Kau dapati hidup kami setia, indah di hadapan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, doa kami yang terucap hari ini maupun yang tidak terucap di dalam hati kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Kau menjawab doa kami seturut waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, memelihara hidup kami. Amin. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat daripada Tuhan.
Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa dalam ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.